Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bayu Haji Al-Azhar dengan NIM 200211201, Prodi Pendidikan Fisika semester 1 Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal. Pertama, nomor 1. Ini sudah tersedia. Ini bola dilemparkan dari ketinggian gedung, tingginya 50 meter. Kita tahu di sini T di sini 0 dan T di sini T1, T di sini T sama dengan T besar dan T di sini T aksen. Sudah diketahui di sini kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian theta di sini 45 derajat. Tingginya 50 meter dan G-nya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nomor A, 1A ditanyakan tentukan waktu T1 saat bola mencapai titik tertingginya. Yang ditanyakan ini T ketika bola mencapai titik tertingginya. Kita cari di sini menggunakan persamaan VFY sama dengan VIY min GT. Ini persamaan dari persamaan dasar, yaitu A percepatan sama dengan V per T. Jadi V sama dengan A kali T. Tapi di sini A-nya juga menjadi G karena G itu ke bawah, kayak tarik bumi ke bawah, jadi ditulisnya min. Dan ini VFY min VIY sama dengan min GT. Kemudian ini di sini min VIY atau kecepatan awalnya, kecepatan awal Y dipindah ruas menjadi di sini jadinya VIY min GT. Kemudian di sini pada saat kecepatan VFY saat di sini kecepatan G-nya kan 0. Benda naiknya sudah tertinggi, jadi Y-nya VY-nya menjadi 0 dan VIY min GT. Kita pindah ruas, kemudian VIY sama dengan GT. Pindah ruas lagi karena yang dicari T. T sama dengan VIY per G. Itu T karena ini sin Y pada Y ini berlaku V0 atau VI sin theta. Kita tulis per G. Kita masukkan T VI nya 20 kali sin 45 derajat per 10 kali. Ini dapat kita coret 20 jadi 10 bagi 10 hasilnya 1 akar 2 atau sama dengan T sama dengan akar 2 sekon. Kemudian yang B sudah kita ketahui ininya T saat mencapai ketinggian akar 2 sekon.
Setelah itu yang dicari ketinggian maksimum. Ketinggian maksimumnya berarti Y. Di sini sampai di sini ketinggian pada T1 ini. Rumusnya atau persamaannya YT sama dengan VIY kali T min setengah GT kuadrat. Ini min karena gaya gravitasinya bawah. Di sini kita masukkan langsung VI sin theta kali T min setengah GT kuadrat. 20 setengah kali ini setengah kali akar 2 kali akar 2 min setengah kali 10 akar 2 kuadrat. Itu 20 min 10 sama dengan 10 meter. 10 meter itu tinggi di sini sampai di sini. Jika tinggi-tinggian semuanya sini sampai ke sini ditambah, berarti ditambah 50. Namun ini yang ditanyakan di sini sampai di sini saja, berarti 10 meter. Kalau sini sampai ke sini 50 ditambah 10 meter, jadinya 60 meter. Kemudian yang C, waktu yang dibutuhkan saat mencapai T. T itu di sini. Sudah kita hitung tadi pada A, T waktu dari sini sampai sini adalah akar 2. Jadi T di sini berapa waktu di sini? Tinggal kita kalikan saja. Itu 2 kalinya 2 dikali T yang ada di sini. Karena di waktu dari sini sampai sini sama dengan waktu dari sini sampai sini. T-nya 2 kali T1 sama dengan 2 akar 2 sekon. Kemudian setelah itu yang D, waktu bola yang dibutuhkan sampai mencapai tanah. Berarti yang dicari adalah T aksen. T aksen di sini. Ini kita menggunakan persamaan ini, H sama dengan V0Y kali T min setengah GT kuadrat. Kita sudah tahu ini hanya tinggi gedung, tulis min. Karena ini mengapa ditulis min? Karena ini dilempar dari ketinggian, kemudian tingginya ini 50. Jadi ditulis min 50 karena ini turun. Min 50 sama dengan 20, V0-nya 20 kali sin 45 setengah akar 2 kali T. Karena kita yang dicari T min setengah kali 10 T kuadrat. 10. Ini bisa kita coret 20 menjadi min 50 10 akar 2 kali T min 5 T kuadrat. Setelah itu kita pindah ruas menjadi ininya dulu 5 T kuadrat min 10 akar 2 T min 50 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi T min akar 2 kali T min akar 2 sama dengan 12. Kemudian kita cari T-nya dari sini. Kita hitung menghasilkan T sama dengan 4,87 atau T sama dengan min 2,04. Karena ini waktu tidak ada yang min, jadi yang jawabannya kita pakai ini yang plus 4,87. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai sini, dari sini sampai sini yaitu 4,87 sekon. Setelah itu yang E, kita disuruh mencari jadi jarak bola yang ditempuh. Kita mencari jarak bola yang ditempuh pada
T aksen, yaitu ini X-nya. Kita cari X-nya mulai dari sini sampai ke sini. Karena ini ke samping, ini kita menggunakan persamaan XT sama dengan V0X dikali T. Ini sama dengan XT sama dengan V0 cos. Ini menggunakan cos, kalau ke atas atau ke bawah ini menggunakan sin. Jadi ini menggunakan cos V0 cos theta kali T. Kita masukkan 20 V0 nya cos 45 setengah akar 2 dikali T. T sampai di sini karena yang dihitung ini dikali T nya 4,87. Kita masukkan, dihitung hasilnya, jarak sini sampai sini adalah 68,87 meter. Setelah itu kecepatan bola sebelum menyentuh tanah. Kita cari V sebelum mencapai tanah. Jadi VY-nya menggunakan persamaan ini, VY sama dengan VY0 atau V0Y min GT ini. GT aksen. V0 sin karena ini Y ya, sumbu Y. Sin theta min G kali T aksen. Kita masukkan 20 setengah kali setengah akar 2 min 10 kali 4,87. T yang ada di sini hasilnya adalah min 34,55 meter per sekon. Kemudian kita cari kecepatan pada sumbu X-nya, yaitu Vx sama dengan Vx 0 V0 kali cos theta sama dengan 20 kali setengah akar 2 menghasilkan 10 kali 20 kali setengah akar 2 sama dengan 10 akar 2 meter per sekon. Kecepatan X-nya. Dan setelah itu kita cari ini, duanya ini, V kuadrat plus VY kuadrat sama dengan ini. Kita masukkan, menghasilkan 37,33 meter per sekon. Jadi kecepatan bola sebelum menyentuh tanah yaitu 37,33 meter per sekon. Setelah itu nomor 2, ini benda bola, gantungan ini, V-nya sama dengan 2 meter per sekon, theta-nya dengan 45 derajat. Ditanya AT, kemudian dan AR. Jawab. AR sama dengan T. Kita tahu W sama dengan M kali G. W sama dengan 2pi per T. Dan ini dikuadratkan menjadi W kuadrat sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Tahu di sini ini berubah menjadi G per L sama dengan 4pi kuadrat per T kuadrat. Dan kita pindah ruas menjadi T kuadrat kali G dengan 4pi kuadrat
kali L. T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat kali L per G. T sama dengan 2pi akar L per G. AR sama dengan T. Jadi langsung kita masukkan rumus dari sini. AR sama dengan 2pi akar L per G. Kita masukkan hasilnya 1,98 meter per sekon kuadrat. Kemudian AT-nya M kali G sin theta. Kemudian ini M sama dengan W kali G. Kali G sin theta. G-nya bisa kita coret. Kemudian W-nya 2pi per T sin 45 derajat. Dimasukkan karena ini 2pi per T ini sama dengan 2pi per T dikali sin 45. Ini sama dengan W dari sini. Setelah itu dimasukkan langsung 2 kali P-nya 3,14, masukkan hasilnya 2,25 meter per sekon kuadrat. Setelah itu cari percepatannya. Ini sama ini kita kuadratkan kemudian diakar. AT kuadrat plus AR kuadrat ini kita masukkan dan menghasilkan 2,99 meter per sekon kuadrat. Setelah ini itu nomor 3. Ini seperti ini. Sebuah bidang miring berada di atas meja soalnya. Yang A dicari percepatan balok saat meluncur dari bidang miring. Jadi kita bisa gambar ini saja karena hanya bidang miring saja yang ditanyakan, belum sampai ke bawah. Ditanyakan A hanya ini mengarah ke sini saat benda M ini dilepas. Kita ketahui gayanya yang ada di sini itu N. Kemudian ke bawah ini W. Sini W cos theta. Sini W sin theta. Gayanya berat. Karena ini di sini W-nya jadi dikali sin, ke sana kali cos. Kita dapat tulisnya sigma Fx. Nah, di sini percepatan Fx-nya geraknya kan ke sini kanan sama dengan W sin, kita menggunakan ini W sin theta sama dengan M kali AX. Kita tahu di sini adalah menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Kita sini W sama dengan M kali G, massa benda kali gravitasi kali sin theta, dan sama dengan M kali A. M-nya masanya dapat kita coret karena di sini M, di sini M, dan tinggal G sin theta sama dengan A. Dan kita pindah ruas menjadi A yang kita cari A sama dengan G sin theta. Kita masukkan 10 kali sin 45 derajat. Hasilnya 10 kali setengah akar 2. Menghasilkan 5 akar 2 atau kita dapat desimalkan menjadi 7,07 meter per sekon kuadrat. Setelah itu yang B, setelah ini mencari percepatan, yang B ini disuruh mencari kecepatan balok saat lepas dari bidang miring. Ini percepatannya juga mengarah sama dengan percepatan. Kita dapat masukkan dengan persamaan, yaitu Vf kuadrat sama dengan Vi kuadrat atau V0 kuadrat plus 2A kali S. S adalah jarak dari sini, jarak turun dari bidang miring benda ini sampai ke sini. Kita masukkan
VF kuadrat sama dengan VI kuadrat plus ini VI nya ini kan 0 dari sini kecepatan awalnya 0 karena ini bendanya diam terlebih dahulu kemudian dilepas ini, jadi VI kuadratnya 0 kuadrat sama dengan 0 plus 2G sin theta sama dikali S nya belum diketahui juga dari sini sampai sini, dan VF kuadrat tinggal 0 nya hilang jadi 2 kali G sin theta kali S. Setelah itu VF kuadrat sama dengan 2 kali G nya ini karena G nya 10 kemudian kali sin theta kali S. Kita tahu di sini tetanya itu berada di sini. Jadi untuk mencari sin gini kan karena ini sin theta. Untuk mencari sin yaitu sisi depan dikali sisi samping. Sisi depannya 0,5 kemudian sisi sampingnya S. Jadi kita tulis 0,5 per S kemudian dikali S. Tadi ini dapat mencoret S nya, coret kemudian menghasilkan VF kuadrat 2 kali 10 20 dikali 0,5 atau setengah jadinya 10. 20 kali setengah sama dengan 10. Ini VF kuadratnya. Kemudian VF nya berarti di akar 10 sama dengan, atau kita dapat ditulis desimal menjadi 3,16. Ini kecepatan. Berarti kecepatannya 3,16 meter per sekon. Dan setelah itu yang C, yang dicari adalah jarak jauh balok menyentuh lantai diukur dari kaki meja. Berarti yang ditanyakan di sini mulai kaki meja ini R-nya sampai sini. Benda jatuh sampai sini ditanyakan R-nya. Nah, pertama kita menggunakan persamaan V0Y sama dengan V0Y itu di sini. Ini ke sini ini adalah V0 dan ini ke bawah ini V0 sin kali sin theta dan ini cos. V0Y pada sumbu Y tulis VI sin theta sama dengan, kita sudah tahu dari sini kecepatan awalnya dari sini sampai sini adalah akar 10. Jadi kalau kecepatan dari sini sampai sini itu kecepatan awalnya kan mulainya dari sini. Dari sini berarti V0-nya yaitu sama dengan kecepatannya di sini. VF-nya dari sini menjadi sama dengan kecepatan awalnya di sini. Itu V0-nya akar 10 kali sin 45 yaitu 10 kali setengah akar 2. Setelah itu kita gunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali H. Ya kita tahu A-nya ini adalah G menjadi G, yaitu kita masukkan akar 10 setengah akar 2 dikuadratkan plus 2 kali, nah karena ini ke bawah jadi kita gunakan min, arahnya ke bawah, min 10 kali hanya ini sini sampai sini yaitu 2, jadi kita tulis min 2 ke bawah. Kita masukkan dan menghasilkan 5 plus
40 hasilnya 45. Ini merupakan 45 merupakan V kuadratnya. Jadi untuk mencari V nya jadi di akar, V sama dengan akar 45 atau 3 kali akar 5 atau 3 akar 5 kecepatannya meter per sekon. Setelah itu kita masukkan rumus. Ini baru kita tahu ininya V yang ada di sini, kecepatannya. V selanjutnya kita menggunakan persamaan V sama dengan VI plus AT. Pindah ruas karena kita mencari T-nya, waktunya untuk mendapatkan R. Pindah ruas menjadi V min VI per A sama dengan T. Kita masukkan kecepatannya min 3 akar 5, karena ini kecepatan arahnya ke bawah, jadi kan min, kita terus min 3 akar 5, min V0 nya itu akar 5, V0 nya ini kemudian per 10, per A nya ini G, yaitu karena ke bawah ya min 10 sama dengan T, jadi T nya 2 per 5 akar 5. Setelah ini sudah T nya sudah ketemu, kita dapat mencari R nya, jarak sini sampai sini, yaitu ini kan sumbu X, jadi V0 cos theta kali T, yaitu V0 nya akar 10 tadi, V0 nya ini kali cos 45 sama dengan akar 2, kemudian waktunya di sini T nya 2 per 5 akar 5. Kita hitung hasilnya jadi 2, yaitu 2 meter. Jadi jarak jauh balok di sini sampai menjadi sini menyentuh lantai dapat diukur dari kaki, yaitu 2 meter. Setelah itu yang D kita selang waktu, disuruh mencari selang waktu balok lepas dari bidang miring sampai lantai, yaitu jadi kita disuruh mencari waktu atau T dari sini sampai ke sini, itu waktunya berapa. Tuh, kita tahu di sini kita gunakan persamaan pertama, V sama dengan VI plus AT. T kita pindah ruas jadi V min VI per A per A. Nah itu, ini yang dicari ini T, waktu di sini sampai di sini dahulu, yaitu V min VI. Kita tahu V-nya sampai di sini tadi sudah dihitung, yaitu akar 10 hasilnya. Akar 10 V0. V0 pada saat benda diam ini adalah 0. Tulis 0 per A-nya tadi sudah diketahui, yaitu sudah dihitung juga hasilnya. Ini hanya saat di sini percepatannya 5 akar 2. Akar 2 menghasilkan akar 5 per 5 sekon. Jadi waktu di sini sampai ke sini yaitu akar 5 per 5 sekon. Setelah itu T dari sini sampai sini kan kita sudah hitung tadi waktu C, yaitu ini 2. Ini T-nya. T dari sini sampai sini sudah dihitung jadi 2 meter.
kita tambahkan saja. Jadi T total dari waktu ke sini ditambah waktu ke sini, yaitu akar 5/5 ditambah 2/5 akar 5. Kita hitung hasilnya 3 akar 5/5 sekon. Jadi selang waktu balok lepas dari bidang miring sampai menyentuh tanah, menyentuh lantai, yaitu 3 akar 5/5 sekon. Setelah itu yang E, yang ditanyakan yaitu apakah perhitungan yang ada di atas menggunakan atau masanya mempengaruhi, karena di sini tidak menggunakan massa. Di sini ada pun massa, namun itu dapat kita coret atau kita hilangkan. Jadi jawabannya E itu massa tidak mempengaruhi dalam perhitungan yang ada di sini. A sampai di sini. Kemudian lanjut nomor 4. Ini benda akan dilepaskan dari sini, kemudian ke sini. Setelah itu pada B dan C ini benda tersebut mengalami gaya gesek. Berarti di sini permukaannya kasar. Kemudian di sini ada pegas. Sampai di sini ada pegas. Di sini kita dapat masanya sudah diketahui, yaitu 10 kg. Massa yang ada di sini 10, kemudian D-nya 6 meter. D ini maksudnya jarak B sampai ke C ini adalah 6 meter. Kemudian konstanta pegasnya ini sama dengan 2250 Newton per meter. Kemudian di sini X-nya, X adalah ini, tingginya ini, tinggi benda 3 meter, 3,00 atau sama dengan 3 meter. Kemudian H, ini hanya di sini hanya 3 meter atau X-nya ini hanya di sini 3 meter itu adalah hanya. .3 meter ini X ini merupakan pegasnya, tadi sedikit kesalahan. Ini jadi ditekan, X-nya menjadi 0,3 meter, menekan pegas 0,3 dari posisi kesetimbangannya ditekan. Kemudian kita yang dicari merupakan adalah koefisien gesekan kinetik antara balok dan permukaan kasar antara titik A, titik B sampai ke C. Ya ini. Jadi yang ditanyakan koefisien atau μk dari sini sampai sini. Kita dapat tulis yaitu di sini A sampai B. Di sini benda di sini A, kemudian sampai B. Terjadi yaitu benda di sini mengalami energi jatuh di sini, energi potensial, dan di sini dari sini potensialnya hilang menjadi energi kinetik sampai sini atau energi kinetik B.
dapat tulis. Jadi menurut hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dihilangkan atau dihancurkan, tapi hanya bisa berubah, diubah. Jadi dari sini energi potensial kemudian diubah menjadi energi kinetik. B. Kita tulis sini energi potensialnya yaitu mGh sama dengan, kan sama di sini hilang, potensialnya menjadi energi kinetik sama dengan energi kinetik B. Kita dapat tulis mGh sama dengan setengah mv kuadrat misalnya. Kemudian dari B sampai ke C ini terjadi gaya gesek, yaitu energi kinetik B sampai ke C kan hanya mengalami energi kinetik sama dengan gaya gesek yang mengalami karena permukaan kasar mengalami gaya gesek. Jadi bendanya ini bergerak ke kanan dan gaya geseknya ke kiri. Setelah itu dapat tulis setengah mv kuadrat C di sini kan min setengah mv kuadrat mvb kuadrat sama dengan gaya gesek yang mulai dari sini sampai sini yaitu D. Kita tulis lagi setengah mvc kuadrat min setengah mvb kuadrat. Di sini kan karena di sini ini nolnya, maksudnya energi kinetik nolnya sampai sini, ini C-nya atau kan yang ditanyakan dicari ini sampai sini. Kemudian ini sama dengan min μk kali N kali D. Dapat kita tahu mengapa ini min, karena ya tadi ini bendanya ke kanan mengalami percepatan juga ke sini dan gaya geseknya ke kiri berlawanan. Jadi ini ditulis min. Ini kok setengah min VC kuadrat min setengah MVB kuadrat. Ini karena delta energi kinetiknya dari sini sampai sini. Nah, kemudian kita dapat tulis setengah MVC kuadrat min setengah MVB kuadrat sama dengan μk kali N, rumusnya N kan N sama dengan W cuma berbeda arah, jadi W sama dengan M kali G, jadi terus M kali G kali D. D jaraknya di sini yaitu. Kemudian setelah ini sudah A dari sampai B sudah, kemudian B sampai C sudah, kita cari lagi C sampai posisi akhir. Posisi akhir sampai menekan ini, menekan bekas di sini. Dapat tulis yaitu setengah MVC kuadrat, yaitu di sini, mulai dari sini energi kinetiknya sama dengan, kan ini menekan bekas jadi sama dengan energi potensial gas, yaitu sama dengan setengah K kali delta E kuadrat. Setelah itu kita cari, masukkan, mencari μk, kita menggunakan persamaan yang di sini B sampai C ini, yaitu setengah
MVC kuadrat min setengah MVB kuadrat sama dengan min mu K kali M kali G kali D. Kita tulis ini. Setelah itu setengah MVC kuadrat ini kan dari sini energi kinetik di sini juga kita dapat tulis ini kan sama, jadi kita tulis setengah potensial gas di sini setengah K E kuadrat atau delta E kuadrat min setengah MPB, yaitu ini setengah MPB kuadrat energi kinetik yang ada di B kan sama dengan energi potensial yang ada di sini. Jadi kita tulis ini sudah ditulis di sini kali min MGH sama aja. Cuma kemudian dipindah ruas menjadi mu K sama dengan H per D min K delta E kuadrat per 2M G kali D. Setelah ini dipindah ruas, kemudian langsung kita masukkan angka-angkanya. Misalkan 3/6 min 2250 kali 0,3 kuadrat per 2 kali 10 kali 10 kali 6. Hasilkan ini. Kita hitung ini. Jadi menghasilkan 53/160 atau kita desimalkan dapat menjadi 0,331. Jadi koefisien dari B sampai C yaitu 0,331. Setelah itu nomor 5. Ini ada bidang miring di sini. Balok di sini itu bermasa 20 kg dan M2 di sini 30 kg. Konstanta pegas yang ada di sini itu 250 Newton per meter. Kemudian tinggi dari sini sampai sini ini adalah 20 cm atau kita buat menjadi meter jadinya 0,2 meter. Theta di sini 45 derajat. Ya. Kita di sini disuruh mencari kecepatan setiap balok saat pegas kembali ke posisi semula. Kita menggunakan persamaan yaitu delta energi kinetik sama dengan min delta energi potensial ke seluruh benda. Ini min karena ini gunakan min energi potensial. Nah, bendanya ini juga lebih berat dan menekan ke bawah, jadi kan ke bawah jadi min energi potensialnya. Dan di sini mengalami energi kinetik. Kita tulis energi kinetiknya setengah M1V kuadrat tambah ini M1 memiliki energi kinetik plus setengah M2V kuadrat sama dengan min ini kurung M1 kali G kali delta H 1 min M2 kali G
kali delta H2 dan min setengah kali KH kuadrat. Ini energi potensialnya. Kemudian ini dapat kita hilangkan, hanya menjadi M1 ditambah M2 kurang V kuadrat. Kemudian min M1 GH sin theta. Jadi ini sin, kemudian di sini sin, geraknya sumbu X namun ini sin, terus min M2 GH ini di sini mengalami potensial, dan min setengah KH kuadrat. Jadi pada bekas ini juga mengalami bekas KH kuadrat. Kita pindah ruas menjadi V sama dengan akar dari 2GH M2 min M1 sin theta plus KH kuadrat per M1 plus M2. Nah, itu V, kita masukkan angka-angkanya. Ini 2 kali 10 kali 0,2 30 min 20 kali sin 45 ini setengah 2 plus 250 0,2 kuadrat per 20 plus 30. Di sini kita tuliskan, kita hitung menghasilkan ini 2 kali 10 kali 0,2 adalah 4, menghasilkan 4. Setelah itu kurung ini dihitung menghasilkan 15,857 plus ini di sini 250 kali dikuadratkan menjadi 0,04 per 20 tambah 30 50. Dan ini dihitung menghasilkan 63,428 ditambah 10. 10 ini 250 kali 0,04 10 per 50 menghasilkan akar dari 73,428 per 50. Hasilkan dihitung menghasilkan 1,21 meter per sekon. Kecepatannya sudah ketemu, hasilnya yaitu 1,21 meter per sekon. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan atau kata kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.